Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga Warjo Warung Jomblo. Nah, pada video kesempatan pada pagi hari ini saya ingin berbagi sedikit cerita apa itu kelebihan dan kekurangan dalam membuka warung usaha kita ini, ya kan. Apa aja kelebihannya yang bisa kita peroleh dan kekurangannya juga yang bisa kita alami. Pokoknya ikuti terus video saya, jangan di skip-skip. Ini hanya tempat sharing dagang ataupun vlog keseharian saya di rumah. Oke, ikuti terus video saya, jangan di skip-skip. Oke ya pemirsa, sambil kita review barang-barang di warung saya, ya kita sambil sedikit sharing ya, mungkin inilah kira-kira kelebihan dan keuntungan dalam membuka warung usaha sembako. Ya secara garis besar usaha jualan sembako itu ya juga bisa menjadikan berbagai kebutuhan kita sehari-hari, merupakan usaha yang tidak pernah sepi peminat ya pemirsa, sehingga memiliki keunggulan dibanding banyak usaha lain. Namun bukan hanya itu aja, masih banyak kelebihan usaha warung sembako ini. Ya, ketika kita berpikiran hendak membuka usaha, hal utama yang paling kita pikirkan itu pasti tentunya konsumen, ya kan. Nah, semakin banyak calon konsumen itu artinya berarti semakin prospektif usaha kita. Nah, usaha toko sembako merupakan usaha jualan yang menjual barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang pastinya sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Ya artinya usaha ini tuh sudah terbukti ya kan, memiliki ladang yang subur untuk didirikan atau kita kembangkan, karena barang yang kita tawarkan itu merupakan produk yang sudah dapat dipastikan selalu dicari oleh masyarakat. Nah, kelebihan mendirikan usaha warung sembako ini ya, selain usahanya ini memiliki fleksibilitas dalam permodalan, bagi mereka yang memiliki modal besar tentu saja sangat beruntung dan dengan mudah mendirikan usaha ini. Namun bagi yang memiliki modal menengah bahkan modal kecil sekalipun tetap bisa menjalankan usaha ini. Di samping kemudahan permodalan usaha, toko sembako juga sangat leluasa karena kemudahannya mendapatkan stok barang dagangan. Sekarang ini sudah banyak sekali berdiri usaha grosir sembako di mana-mana, dan ini merupakan hal yang sangat baik karena kita bisa mendapatkan harga yang menarik dengan ketatnya usaha grosir sembako di hampir tiap daerah di seluruh Indonesia atau di wilayah setempat. Bahkan jika kebetulan lokasi usaha warung kita berada di area pinggir pasar seperti saya ini, sekarang ini sudah banyak grosiran sembako berkeliling juga mendatangi tempat usaha kita, menawarkan barang dengan harga yang bersaing. Bahkan sebagian dari produk tertentu seperti jajan anak-anak itu kebanyakan hanya dititipkan dengan dibayar kemudian setelah dia kembali lagi untuk menitipkan barang. Untuk usaha warung sembako ini jelas berbeda lah ya kan dengan usaha lain seperti usaha sayuran dan jenis usaha lainnya lah pokoknya, karena jenis usaha sembako ini sudah jelas memiliki margin yang jelas dan harga sembako itu terkadang bisa cenderung naik. Jadi meskipun pada jenis barang tertentu memiliki stok dagangan yang melimpah, maka harapan mendapat keuntungan tetap sama, bahkan bisa lebih tinggi lagi karena adanya kenaikan harga pasaran. Selama stok barang pada jualan yang tahan lama ataupun kita banyakin stok. Nah,
Selain itu, kelebihan usaha warung sembako lainnya ini juga, usaha ini juga bisa terus kita kembangkan ya kan. Nah, kalian boleh saja awalnya memiliki warung yang kecil-kecilan terlebih dulu di depan rumah ataupun di teras rumah. Namun seiringnya waktu berjalan, seiringnya waktu warung kita mulai mendapat ketenaran dan banyaknya pelanggan, maka usaha kita tersebut ini bisa terus dibesarkan dan dilengkapi keanekaragamannya, dan juga jumlah stok barangnya bisa kita tambahin. Bahkan pada usaha toko sembako yang memiliki lokasi cukup strategis seperti saya ini ya kan, tepatnya di pinggir pasar, bisa mengembangkan usaha kita itu secara bertahap ya kan. Bisa juga menjadi usaha grosiran ya. Bagaimana caranya ya, kita bisa aja cari strategi untuk memulai usaha itu secara bertahap ya kan. Jadi usaha ini juga merupakan usaha yang bisa terus berjalan sepanjang tahun tanpa mengenal musim ya kan. Maka ketika usaha kita sudah mendapatkan pelanggan, kita itu tidak perlu khawatir lagi tentunya. Tidak perlu khawatir kehilangan konsumen, karena usaha ini akan terus rame sepanjang tahun. Bahkan akan mendapatkan lonjakan kenaikan pendapatan pada momen tertentu, seperti misalnya kayak hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri ya kan. Nah, jadi seperti itulah kira-kira kelebihan kita punya warung sembako. Dan kalian bisa buktikan sendiri aja lah nanti kalau memang kalian sudah mulai buka usaha. Kelebihannya punya warung sembako, kita bisa mendapatkan keuntungannya ya kita pakai untuk membeli suatu keinginan kita, seperti mobil misalnya. Ini alhamdulillah ya, ini keuntungan dari hasil jualan warung sembako sudah terbukti. Jadi ya kita tinggal bagaimana cara untuk mindset membaginya aja ya kan, bagaimana cara tertibkan keuangannya. Dan untuk kekurangannya sendiri dalam membuka usaha warung sembako itu ya, yang terutama itu kayak sepertinya ya kurang bersosialisasi lah ya kan, karena banyak usahawan rumahan yang tidak mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hal ini karena sehari-harinya hidup kita itu hanya mendedikasikan untuk mengurus bisnis warung kelontong kita atau warung sembako kita di rumah ya kan. Jika karena hal ini akan terus berlangsung, maka kehidupan kita akan semakin jauh dari peradaban dunia dan sangat tidak baik. Untuk itu ya, cobalah sekali kita itu bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang luar. Bisa dimulai dengan pelanggan kita terlebih dahulu. Selain itu bisa juga kita menambah wawasan dengan membaca berbagai informasi ataupun artikel dari media sosial. Membuka sebuah usaha atau bisnis seperti ini pasti itu memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing ya kan. Tapi ya semua itu bisa kita atasi asal ada kemauan dan kerja keras yang tinggi lah tentunya. Oke, maka dari itu ya harus tetap menjaga menjaga waktu kita lah tentunya ya kan, karena nggak bisa kita pungkiri juga ya kan, karena jika keuntungan yang kita dapatkan dari membuka usaha warung kelontong ini itu juga tidak terlalu besar ya kan, apalagi saat kita pertama kali baru mau buka atau memulai usaha, karena pelanggan kita juga masih sekitar warga sini, belum juga dapat pelanggan dari luar. Tapi kita bisa saja itu untuk mensiasatinya ya kan, ya dengan mencari harga barang yang lebih murah misalnya ya kan, dengan berbelanja ke tempat distributor ataupun aplikasi mikro. Itu tinggal terserah pilihan masing-masing.
Nah, untuk kekurangan berikutnya bisa jadi kita itu minim modal ya kan, tapi untuk membuka warung di rumah kita sendiri itu kita itu juga harus punya modal yang sangat efisien lah tentunya, karena modal yang benar-benar hanya digunakan untuk belanja segala kebutuhan warung kita. Apalagi barang-barang yang kita jual itu juga merupakan barang kemasan yang memiliki batas waktu kadaluarsa yang cukup lama. Jadi harus kalian perhatikan juga. Mungkin ya itulah kira-kira kekurangannya, sedikit kekurangannya dan kelebihannya. Jadi ya monggo buat kalian yang mau merintis usaha, ya sama-sama kita berbagi cerita ataupun sharing-sharing bagaimana untuk mengembangkan usaha ini. Ya mungkin hanya itu aja lah ya pemirsa, kira-kira kelebihan dan kekurangan kita bisa mempunyai warung usaha sembako ini. Monggo apabila ada manfaatnya bisa kalian share ataupun bagikan, dan kalaupun nggak ada manfaatnya monggo hanya sekedar buat hiburan saja. Oke ya pemirsa, untuk video berikutnya terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komentarnya tentunya. Mungkin saya juga ngomong kurang pandai jadi agak terbata-bata ya, saya mohon diperbanyak maaf lah apabila wawasan saya kurang luas. Jadi maka dari itu saya butuh pendapat saudara-saudara sekalian yang mempunyai usaha warung samaan seperti ini. Bisa kalian klik langsung ataupun tulis di kolom komentar aja. Kalian pemirsa, saya mau kegiatan lain, saya mau undur diri dulu. Video mau saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.